Oh, Megana Mas Tu. Selamat bertemu kembali pada channel saya ya. Mudah-mudahan yang menonton ini semua sehat, cerdas, suci, sempurna, bahagia, tak terbatas, tidak kekurangan apapun. Pada kesempatan ini saya mengunggah lagi itu salah satu buku elektronik dari Selamat Mahasuci dengan judul Rahasia Pranayama Kundalini Yoga. Ya seperti inilah nanti buku elektroniknya kalau ada yang berminat untuk mengkoleksi. Tapi saya sarankan ini harus ya didampingi guru yang sudah ahlinya baca yoga. Karena di sini jangan coba-coba ya, orang yang belum matang di dalam bakti, karma, jenana, dan raja yoga, hindari untuk mempelajari pranayama yang mengelola mudra ya. Karena energi dari efek-efek itu salah manusia itu harus dipersiapkan, tidak sembarangan. Karena itulah ada istilah sulur, dudonan, langkah-langkah, ya, pemasakan yang wajib direnungi oleh setiap sadaka atau pelajar. Nah, seperti ini mudra-mudranya. Ini suatu bentuk peredaran energi dalam saraf-saraf kita. Setelah 4 yoga agung yaitu Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga telah sempurna dipelajari atau mengalami kebangkitan 4 yoga. Baru hendaknya dipersiapkan keajaran Mahaagung Kundalini. Karena masyarakat jarang ada yang tahu bahwa proses pemasakan itu perlu, tidak sembarangan. Biar coba dong istilahnya naik turun tangga semua itu yang menyebabkan sering terjadi kelainan-kelainan jiwa yang tidak dikehendaki. Nah, pranayama ini dipersiapkan dari Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, baru ke pranayama Kundalini. Ini di sini saya sudah sediakan tahap-tahapnya, tapi yang wajib saya sampaikan pada sahabat-sahabat saya itulah bagaimana dia wajib punya guru yang sudah pengalaman. Ya, tapi orang-orang bijaksana tidak ada yang mengejar ketinggian dengan serampangan, tidak ada yang naik gunung itu, tidak mulai dari bawah, banyak pengayal yang sampai di puncak, memangnya dia batu seperti kokong. Ya begitulah yang saya maksud. Jadi karena ini adalah mungkin pranayama terakhir yang saya tulis, ya, masih saya hidup. Ini memang hasil pengalaman saya pribadi pernah memperdalam sekarang. Cuma kalau ada orang yang bilang bahwa yoga itu adalah kesaktian dan sebagainya, itu salah total itu. Kita itu mau membangun kesadaran bukan kesaktian. Produksi kesaktian saya nggak ngerti. Yang jelas sadar kita sebagai manusia melaksanakan dharma. Dalam arti dharma di sini yang saya maksud adalah sadar akan tugas dan kewajiban hidup, apa yang harus dilakukan, bagaimana menyelaraskan diri dengan Buddha, dewa, orang lain dan sebagainya, bagaimana menyelaraskan diri dengan semesta, alam, negara dan sebagainya. Itu tujuan SQ ya, spiritual quantity yang kita bangun. Tapi sebenarnya spiritual itu dalam fondasi manusia yang disebut intellectual quantity, emosional quantity, humanity quantity. Itu sebagian saja ya, masih seperempat sebenarnya kalau spiritual itu. Manusia yang utuh itu harus 4 fondasi itu harus mengembangkan diri. Ini yang saya unggah ini cuma salah satu dari 4 fondasi umat manusia. Yaitu orang-orang yang bijak pasti mengerti maksud saya.
orang-orang yang nggak tahu itu kemanusiaan, peradaban, ngelicur biasanya suaranya. Tujuan dari semua pengetahuan dibangun baik di negara atau daerah manapun, tentu manusia itu supaya berperi kemanusiaan, bukan sebaliknya. Memasang kehendak dengan tujuan-tujuan merugikan orang lain tidak benar. Begitu saja, mudah-mudahan nanti saya taruh linknya di bawah ini. Kalau ada yang minat untuk mengkoleksi, tapi saya sarankan sebelum punya buku jangan coba-coba. Karena bahaya dalam belajar spiritual itu nanti jiwanya yang hancur, saraf udah rusak, karena bisa normal hidupnya kan tak mungkin. Nah, siapapun yang mendaki gunung jiwa, mereka harus tahu itu penderitaan dan sebagainya. Nah, penderitaan-penderitaan itu untuk membimbing kita supaya sadar diri. Ada maksud penderitaan itu menghancurkan kita supaya kita sadar apa tugas dan kewajiban hidup itu semua. Ya demikian saja. Mudah-mudahan di hari senggang saudara menonton video ini semua pada sibuk sehat luar biasa. Om Santi.